Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita muji Allah jalla jalaluhu. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk rutinitas istiqomah dalam menimba ilmu agama di majelis ilmu, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala bersaksi kepada para malaikatnya, orang yang hadir di tempat sholat tersebut, terlebih ada majelis ilmu, dan dia dihitung sebagai pahala sholat selama dia berada di tempat tersebut, selagi dia tidak berhadas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi dia tidak mengganggu temannya, ya, maka malaikat mendoakan. Apa doa malaikat? Ya, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, terimalah taubatnya, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia. Ini adalah doa para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bagi orang yang dia hadir di majelis ilmu, yakni kata Allah Subhanahu wa taala, fa ushidukum inni qad ghafartu lahum. Ya, aku bersaksikan kepada kalian wahai para malaikat, sungguhnya aku telah mengampunkan dosa-dosa mereka. Ya, dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, kita lanjutkan pembahasan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, syarah hadis Bahjatun Nadhirin, syarah Midhatus Shalihin. Ya, masih dalam pembahasan tentang bagaimana hebatnya niat. Niat seorang hamba dihitung pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan amalan soleh tersebut. Namun ada kaedah, ya, meskipun sama dalam pahala namun berbeda dalam derajat. Sama seperti orang yang dia menimba ilmu agama live begini, ya, live. Sama-sama menimba ilmu agama dengan orang yang hadir. Ya, dengan orang yang hadir. Ya, sama-sama dia menimba ilmu agama namun beda fid darajat, kedudukan. Yang lebih afdol adalah yang hadir, karena Allah Subhanahu wa taala bersaksi untuk mengampunkan dosa-dosa mereka. Ya, orang yang hadir di majelis ilmu, cuman sama-sama mereka mendapatkan apa? Keutamaan menimba ilmu agama. Yakni orang yang menimba ilmu agama, ya, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Cuman ada perbedaan, orang yang hadir lebih utama dari yang tidak hadir, tapi sama-sama menimba ilmu agama. Itu betapa hebatnya niat. Oleh karenanya kita jangan lupa selalu pasang niat dalam kebaikan agar kita dihitung pahala semasa hidup kita, karena kita niatkan kebaikan. Kalau kita mampu melakukan amal soleh dari niat yang terbetik dalam jiwa, maka dilipat gandakan pahala kita sampai 700 kali lipat. Ya, kalau kita tidak bisa melakukannya, dihitung satu kebaikan. Berbeda dengan dosa, terbetik dalam jiwa ingin melakukan dosa, ya, belum melakukannya maka belum dihitung dosa. Kalau melakukannya dihitung satu dosa. Ini kelebihan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat hadis tentang keutamaan niat, yakni dari Jabir bin Abdullah, dari Abi Abdullah bin Jabir, Abdi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, sahabat Ansari, ya, radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Berarti dia sahabat. Kedua-duanya adalah sahabat. Ya, Abu Abdullah, ya, Jabir bin Abdullah. Qala, ya, dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami, ya, bersama Nabi sallam menyertai perang Ghazah. Perang Ghazah ini, perang di sini disebutkan dalam mufassir, dia perang perang Tabuk. Ghazwatut Tabuk. Perang Tabuk, ya, perang Tabuk, ya. Ya. Kemudian, ya, Nabi SAW bersabda, inna bil madinati rijalan masirtu masiran. Sungguhnya ada orang di Madinah, ya, yang dia berjalan sama seperti kalian. Wala qata'tum wadiyan illa, ya, kanu ma'akum hasabahumul marad. Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan. Ya, tidaklah kalian melewati satu lembah melainkan mereka bersama kalian. Ya, mereka tertahan tidak bisa perang di jihad di jalan Allah karena sebab sakit. Ya, karena sebab sakit. Wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr. Ya, ini mereka dapat pahala sama. Ini hadis yang di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini disebutkan apa?
disebutkan di sini rawahu Muslim, rawat Imam Muslim. Wa rawahu Bukhari, ternyata ada riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala la raja'na min ghazwati Tabuk. Kami ketika pulang dari perang Tabuk, ya, ma'an Nabi sallallahu bersama Nabi sallallahu faqala, maka Nabi sallallahu bersabda, inna aqwaman, sungguhnya ada kaum, ya, khalfana, di belakang kita, bil Madinah, di kota Madinah, masalakna syi'ban, tidaklah kita berjalan atau menyusuri satu gunung, ya, wala wadian, dan juga lembah atau menyeberangi lembah, ya, illa wahum ma'ana, melainkan mereka bersama kita. Ya, ini dapat pahala juga. Hasabahumul udru, karena mereka tidak bisa ikut perang karena ada udzur. Ya, karena ada udzur. Ya. Bagaimana penjabaran atau syarah hadis ini yang disebutkan oleh para ulama? Ya. Disebutkan di sini hadis Jabir akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Jabir dari Jabir radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim. Wa hadis Anas akhrajahu Bukhari, dan hadis yang di bawah riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, maka Adlul Musannaf rahimallahu taala an qalihi muttafaq alaih. Tapi pengarang kitab ini Riyadhus Shalihin tidak menyebutkan riwayat muttafaqun alaih. Mestinya kalau diriwayatkan Imam Muslim, diriwayatkan Al-Bukhari juga, maka muttafaqun alaih mestinya. Kenapa enggak demikian? Ya, karena harusnya demikian. Ma'anna syaikhain, ya, ruwiyahu lakin biikhtilafin yasirin fi lafzih. Padahal kedua-duanya Syekh Al-Bukhari dan Imam Muslim itu muridnya Imam Al-Bukhari, Pak, ya. Padahal Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkannya meskipun berbeda lafaz. Ya, berbeda lafaz. Maka wahada ikhtilaf la yadurru fi itlaqihi attifaq. Maka perbedaan lafaz tidak menghalangi menyebutkan hadis tersebut riwayat muttafaqun alaih. Karena di sini disebutkan cuma riwayat Imam Muslim, karena ada kita belajar ilmu riwayah wa dirayah, ilmu periwayatan hadis. Inilah yang menyebabkan terpeliharanya hadis. Dengan sebab ini Allah Jalla wa Ala pelihara apa? Hadis. Maka tidak ada orang yang dia mengatasnamakan hadis Nabi berdusta, melainkan akan ketahuan dia berdasarkan ilmu riwayah wa dirayah, periwayatan hadis. Makanya selektif, terlebih Imam Al-Bukhari selektif. Dia tidak bisa mensahihkan hadis, dia termasuk orang yang mutasyaddid. Ada perawi hadis itu diantaranya Abu Jur'ah Ar-Razi, kemudian Abu Hatim Ar-Razi, Abu Nuaim, kemudian Al-Bukhari. Ini termasuk orang yang mutasyaddid, orang yang keras, selektif betul dalam mensahihkan hadis, enggak sembarangan, enggak mudah-mudah. Kalau Imam Hakim mudah. Imam Hakim itu makanya dikenal dengan waham. Dia ingin menyaingi Sahih Bukhari, tapi terkadang tidak terlalu selektif gitu dia. Oh, asal dia rajin sholat tuh terima sudah. Enggak, kalau Imam Bukhari enggak. Kalau dia pernah berdusta, meskipun dia cuman dustanya sendagurau, misalnya contohnya disebutkan ulama cuman ada ayam di gitu kan, ternyata nggak ada tangannya kosong, padahal itu berbohong sama binatang, itu nggak diterima riwayatnya. Kemudian kalau hafalannya kadang kuat kadang tidak, ya mudharrib, goncang dia, maka nggak diterima riwayatnya. Makanya ada periwayatan dari Imam Hakim, ya kan, kalau dia meriwayatkan hadis sebelum kitabnya terbakar, terima hadisnya, berarti hafalannya kuat karena belum kena musibah. Karena dia termasuk ulama yang kena musibah, setelah musibah itu menimpa dirinya, ya taghayyar, hafalannya pudar. Apa musibahnya? Kitabnya terbakar. Kitab hadis yang dia tempuh dalam bertahun-tahun dengan catatan hadis. Ya haddatsana fulan, kan kalau dia belajar hadis itu dicatat, dia catat. Ternyata kitabnya itu terbakar. Ya, maka dia setelah kitabnya terbakar, fihin nazar. Kalau dia meriwayatkan hadis, dilihat dulu selektif. Ternyata apa? Hadisnya lemah karena hafalannya taghayyar. Ini luar biasa ya. Maka ini Allah Subhanahu wa taala menjaga hadis sebagaimana Allah menjaga Al-Qur'an. Maka ketahuan hadisnya palsu, hadisnya dhaif, hadisnya maudhu, ya. La aslalahu, tidak ada periwayatan sanadnya. Ya, maka tidak diterima, dan itu tidak boleh disandarkan kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah mengancam, ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Beda berdusta atas nama Nabi, karena itu agama, bahaya.
Sama berdusta sama orang lain beda. Makanya Nabi SAW sebutkan, siapa yang berdusta atas namaku, mengatasnamakan hadis Nabi, ternyata bukan hadis Nabi, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Siap-siap tempat duduknya di neraka, subhanallah. Itu diancam. Makanya kita jangan dikit-dikit bilang, wah hadis Nabi, jangan. Kita bisa terancam dengan hadis ini, luar biasa. Ya, ini Nabi kita Muhammad SAW yang kenapa? Karena memelihara agama dari kemurniannya. Memelihara agama dari kemurniannya. Itu Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian selanjutnya ya, kenapa? Walakin fa'ala dzalika li'annal jumhura ahli hadis la yutlaqu ittifaqahuma illa ala ma ittifaq ala ikhrajihi isnadihi wa watanihi. Karena periwayatan jalur hadisnya sama gitu. Takhrij hadisnya dan matannya, sanadnya sama, satu jalur. Makanya mestinya harusnya disebutkan muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Ya, karena namanya satu jalur takhrij. Takhrij itu penelitian hadis. Ya, biasanya yang pernah belajar ilmu mustalah al hadis biasanya tahu dia. Ya, dia akan paham dia. Tentang hadis enggak. Kalau matan itu mutun ya. Itu matan-matannya. Matan ya, artinya isi hadis. Thayyib gharibul hadis. Ya, gharib hadisnya apa? Fi ghazah. Apa ghazah itu? Hiya fi ghazati Tabuk kama jaa mufassiran fi hadits Anas radhiyallahu anhu. Maksudnya ghazah dalam hadis ini adalah ghazwatu Tabuk, yaitu perang Tabuk. Perang Tabuk. Kalau kita telusuri, perang Tabuk ini ada 3 sahabat yang tidak ikut. Kemudian ditahzir, tidak dijawab salamnya. Nabi SAW perintahkan untuk mengingatkan dia agar dia kembali kepada Allah. Padahal dia orang mampu gitu ya. Tapi ada 2 orang yang tua, tapi dia gak kasih udzur. Nabi SAW gak tahu yang perkara gaib. Dianggap dia mampu gitu ya, tapi dia gak ya tidak memberikan udzurnya. Dia orang sehat gitu ya. Ada 3 sahabat nih. Ya, diantaranya Ka'ab, kemudian Ibnu Abi Umayyah, ya, kemudian Hilal, ada 3 nih sahabat. Dan selama 50 hari, 50 malam itu tidak dijawab salamnya. Kaum muslimin mencueki dia. Ini boleh tahzir, namanya tahzir. Tahzir. Enggak jawab salamnya, enggak boleh diajak bicara. Ini Nabi sallam. Ini yang melakukannya pemerintah kaum muslimin, Nabi yang perintahkan. Maka dia terasa bumi ini sempit padahal luas. Sampai turun firman Allah, diterimalah taubat mereka bertiga ini. Ini cerita tentang perang Tabuk. Karena perang yang begitu butuh fisik, butuh orang, ya kan? Karena perjalanan jauh sekali, kemudian butuh harta. Bahkan di satu riwayat disebutkan dalam perjalanan perang Tabuk ini sampai hampir habis perbekalan dalam perjalanan. Sampai onta-onta yang mau bawa barang, bawa senjata itu mau disembelih karena kehabisan makanan. Saking beratnya perang Tabuk itu belum perang, Pak. Kalau kita tewas sudah, kita jalan ke sini ke amalnya selesai. Ini berbulan-bulan ya, subhanallah. Kuatnya para sahabat tuh. Karena apa menyebabkan mereka kuat itu, Pak? Pahala jihad. Ternyata yang buat kuat itu, Pak, iman, subhanallah. Ada orang tua, ya kan? Ada orang sakit, dia kuat ke masjid. Perkaranya bukan karena jisimnya. Yang sakit bukan, karena iman. Kalau iman nih luar biasa kuat dia. Semangat dia. Ini membuat dia semangat. Gitu ya. Ada orang tua dia semangat betul, dia ke masjid. Pada rumahnya jauh, semangat dia, subhanallah. Timbang yang anak-anak muda yang kuat, kan perkaranya iman. Ini kelezatan iman, Pak, subhanallah. Ini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Selanjutnya, syarakukum fil ajr. Apa maksudnya? Mereka berserikat dalam pahala. Maksudnya dapat pahala sama. Yakni syarakukum fis shawab, yaitu mereka dapat pahala sama juga. Syaraku itu mensyirikat, maksudnya terselubung, maksudnya bersama gitu, bersama. Ya, aqwaman, apa maksudnya aqwaman? Rijalan. Aqwaman di sini adalah rijalan, li'annal qauma mukhtassuna birrijal. Kalau ada kata-kata aqwam itu dikhususkan kepada laki-laki. Kaum, aqwaman, kaum laki-laki gitu, bukan perempuan. Di sini disebutkan
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum." Wahai orang yang beriman, ya, janganlah kalian laki-laki saling menjelekkan laki-laki yang lainnya. Karena bisa jadi yang dijelekkan itu lebih baik daripada yang menjelekkan, itu dia. Kemudian Allah berfirman juga, wala nisaun, dan juga tidak boleh wanita min nisain, dari wanita-wanita yang lain menjelekkan wanita-wanita yang lain. Ya, asa ayyakuna khairan minhunnas, lebih bisa jadi wanita yang dijelek-jelekkan disangka dia jelek, ternyata lebih baik daripada dia. Enggak boleh, Pak. Ya. Makanya, Pak, kalau kita lihat orang yang bermaksiat kepada Allah, jangan kita langsung cibir dia, oh itu coba lihat tuh, apa itu, ya aduh itu sesat dia. Misalnya, oh itu ahli neraka itu, pasti neraka. Enggak boleh, Pak. Yang paling sesuai dengan sunnah Nabi, kalau kita melihat orang tertimpa musibah, terlebih perkara akhirat, perkara agama, seperti contohnya dia jauh dari sholat jamaah, dia minum khamr, dia serong, dia berzina. Yang pertama kali kita ucapkan kalau kita melihat orang tersebut, doa dari Nabi SAW, Pak, riwayat Imam Muslim. Kalau kita baca doa ini, apa kata Nabi SAW? Lam yadurruhu syai'un. Ya, lam yusibuhu dzalikal bala, dia tidak akan tertimpa musibah yang dia lihat tadi. Ya, musibah apa itu? Ulama menjelaskan sebagaimana tafsir ini, musibah yang berkaitan, musibah yang menimpa perkara dunia dan perkara agama. Apa doanya? Dihafal ini. Kalau kita lihat musibah perkara misalnya orang kecelakaan juga masuk perkara dunia, perkara agama yang kita lihat orang bermaksiat, ya kan? Maksiat kepada Allah, jauh dari agama Allah, baca juga ini, Pak, agar tidak kena kita. Karena hadis riwayatnya gitu. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ini dibaca, Pak, dihafal, dimasukkan di dalam sanubari kita. Jadi kalau kita lihat sewaktu-waktu langsung kontak kita baca. Karena kita laki-laki kerjanya di luar. Ya kan, kita lihat ada orang misalnya jauh dari agamanya, ada misalnya orang gila juga, Pak. Kita lihat di jalan banyak orang gila kan. Langsung antum baca doa ini. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin man khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpa dirimu. Allah angkat aku lebih utama dari yang lainnya. Maka kata Nabi SAW, tidak akan musibah itu menimpa dirinya. Subhanallah, Pak. Ini doa dari Nabi SAW, Pak, tercinta. Riwayat siapa? Imam Muslim. Ini hadis Imam Muslim, dihafal. Ya. Itu dah konsumen. Makanya dalam ayat ini tidak boleh kita mencaci cela, terus dicaci dicela, apalagi disebut orangnya. Ya, kecuali kalau dia terang-terangan melakukan dosa, namanya ditahdzir, diingatkan gitu ya. Namanya ditahdzir, diingatkan. Itu maksudnya kaum. Maksudnya laki-laki. Sama seperti Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, dan ada tambahan dari Abu Dawud tadi sahih. Apa kata Nabi SAW? La yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yu'akhirahumullah. Senantiasa kaum itu ya berlambat-lambat dalam sholat berjamaah yang pertama, ya sengaja dia berlambat-lambat, melainkan Allah akan akhirkan urusannya. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan hadisnya sahih, hatta yu'akhirahumullahu finnar, sampai kalau dia ditakdir kena masuk neraka, ditarik dari neraka terakhir-terakhir. Ini diantara meremehkan sholat jamaah, Pak. Ini la yazalu qaumun, laki-laki kaum, karena perempuan tidak wajib sholat jamaah. Ya, luar biasa nih. Oke, makasih, Pak. Ya, laki-laki. Makanya ini lafaz adalah untuk laki-laki. Al-wadi, apa maksudnya al-wadi? Yani al-mawdi'ul ladzi yasilu fil ma baina jibalin aw talal aw akam. Al-wadi maksudnya adalah tempat yang di situ mengalir di satu lembah itu adanya air. Jadi satu lembah adanya air. Kan kata Nabi SAW, tidaklah kita melewati lembah
melainkan dia bersama kita pahalanya. Ya, satu lembah. Ini juga kita ingat kalau kita lihat perkataan lembah-lembah ya, satu tempat. Ini kadang ada doa yang kita lupa untuk mengamalkannya ketika kita singgah di satu tempat. Terkhusus yang sering keluar kota nih, yang terkhusus sering jalan, sales gitu kan, satu tempat-tempat yang dia singgah, yang dia tidak pernah di satu tempat itu mungkin baru pertama. Dia lupa baca sunnah Nabi SAW ini doa, hadis dari Imam Muslim. Kalau dia baca ini Pak, apa kata Nabi SAW? Lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Dia tidak akan termudaratkan dari gangguan makhluk di situ, misalnya jin, orang yang jahat di situ, baik makhluk jin maupun manusia, sampai dia pergi dari tempat tersebut. Nah ini kita lupa doanya ini. Apa doa itu Pak? Apa doanya? Apa kata Nabi SAW? Man nazala manzilan tsumma qala. Siapa yang dia singgah di satu tempat kemudian dia berucap. Ucapnya nih, ini mudah ucapan, cuman kita kadang mungkin baru dengar hadis ini atau kita lupa karena sibuknya kita. Yaitu dia mengucapkan apa kalimatnya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, ini Pak, jangan dilupa nih. Aku berlindung dengan nama-nama Allah dari keburukan makhluknya. Jangan dilupa ini. Kalau Bapak misalnya satu tempat nih, misalnya Bapak lagi investasi, investigasi misalnya apa gitu kan, jalan-jalan kemana gitu, apa camping-camping, yang suka camping-camping nih. Banyak jin Pak. Karena jin itu aslinya dia tinggalnya tuh jauh dari asalnya, dia tuh jauh dari kerumunan. Dia tuh di hutan-hutan. Makanya Bapak yang suka camping-camping, wah ini banyak jinnya biasanya itu. Maka baca doa itu, sampaikan kepada penghuni-penghuni kemah. Ya kan? Khitam, kemah. Ayo sebelum kita masuk ke sini kita baca doa rame-rame. Doanya gampang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka Nabi SAW sebutkan hadis Imam Muslim, ya, dia tidak akan termudaratkan sesuatu apapun yang ada di situ baik dari jin maupun manusia hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai dia pergi dari tempat tersebut. Diamalkan ini Pak. Ini luar biasa petunjuk Nabi SAW ini ya. Lengkap, cuman kadang-kadang kita belum sempat baca. Makanya kita syukur Pak dikenalkan Islam nih, syukur sekali kita. Lengkap dari yang kecil sampai yang besar semua diajarkan, subhanallah. Dan itu nggak ada kecuali dalam Islam. Makanya banyak orang masuk berbondong-bondong masuk Islam kan, afwaja. Islam masuk bondong-bondong karena dia mengetahui kebenaran al-haq. Ya kita sudah kenal Islam, syukurin Pak. Amalkan Pak, pelajari, amalkan, subhanallah. Rasa haus kepada ilmu terus kita gali, karena kita hadis banyak. Itu menguatkan iman. Ya, menguatkan iman. Itu kaum muslimin subhanahu wa taala. Ya, apa yang dapat diambil dari hadis ini? Yang pertama adalah al-mujahiduna fi sabilillah ya afdal minal qaidina bi darajat. Orang yang hadir turun di satu medan perang seperti orang yang hadir di majelis ilmu itu lebih afdal daripada orang yang duduk di rumah, meskipun sama-sama mendapat pahalanya, tapi beda dalam derajat. Antum ingat nggak hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim dan juga riwayat yang lainnya, ya, tentang keutamaan memelihara 2 anak wanita. Ulama menjelaskan satu anak wanita pun termasuk. Ya, apa itu hadisnya? Man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumil qiyamati ana wa huwa summa dhamma asabi'ahu atau kahadain. Siapa yang dia menjaga kedua anak wanitanya, dipelihara, dikasih makan, dia sampai dinikahkan, sampai balik gitu ya, maka dia nanti di akhirat bersamaku sampai salam gini, kasih syarat begini. Nanti dalam riwayat yang lain, ana wa huwal jannata kahatain, dia nanti bersamaku di sorga kahatain. Subhanallah. Itu melihara 2 anak wanita Pak. Maka ulama menjelaskan satu wanita pun termasuk. Karena berat Pak, jaga anak wanita itu berat. Iya kan? Berat Pak. Makanya Bapak bersyukur kepada Allah di tengah-tengah orang yang Allah masih belum kasih karunia anak. Bapak banyak anak wanita, syukur sama Allah Pak. Syukur, alhamdulillah. Semangat cari nafkah untuk ngasih mereka pangan sandang. Subhanallah, syukur Pak itu Pak. Anak wanita. Ada hadis lagi riwayat
Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Muslim. Satu ketika Aisyah didatangi oleh wanita. Dia bawa 2 anak wanita. Minta sesuatu makanan, maka Aisyah saat itu tidak ada makanan di rumahnya kecuali 1 kurma. 1 kurma, Pak, subhanallah. Ya. Berarti Nabi SAW itu miskin, subhanallah. Gak ada makanan di rumah istrinya, subhanallah. Kita ya Allah banyaknya makanan di rumah. Kurang apa lagi kita syukurnya kepada Allah. Lihat Nabi kita Pak, subhanallah. Ya. Ini riwayat Imam Muslim. Gak ada makanan saat itu ketika ada orang minta itu. Dia bawa 2 anak wanita. 1 kurma, subhanallah. Ya Allah, kita banyaknya makanan di rumah. Kadang makan tidak habis, mubazir, ya Allah, ya kan? Jauh kita dari agama nih, jauh. Kemudian kita bangga dengan amal kita, Pak, ya Allah. Wallahi kalla, ya Allah, enggak. Kita baru amal kita enggak seberapa, dengan para ulama udah bangga banget kita. Bangga betul gitu loh, seakan-akan kita yang paling top, paling surga lah. Padahal kita masuk surga itu bukan dengan amal-amal kita, tapi dengan rahmatnya Allah. Subhanallah. Kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah, Pak. Bukan karena amal soleh kita. Makanya orang yang rajin sholat jamaah, ya kan, yang taat kepada Allah, biar nggak sombong. Ada diceritakan dalam riwayat, ya, ada seorang laki-laki terdampar, perahunya pecah di tengah laut. Hadisnya sahih, diceritakan oleh para ulama, di antara Syekh Fauzan. Dia menceritakan di dalam ceramahnya, ya, terdampar, Pak, perahunya di tengah laut, maka Allah selamatkan dia di satu lembah, di satu pulau, sampai dia ke pulau tersebut, entah naik papan sisa gitu ya. Dan dia orang soleh. Ketika sudah di pulau tersebut, dia sendirian di pulau tersebut, maka Allah dengan rahmatnya, Allah kasih tumbuh-tumbuhan, Allah kasih pengaliran di sana, dan dia berdoa kepada Allah, dan dia sampai meninggal di pulau tersebut. Dia berdoa agar dia meninggal saat sujud, maka Allah karuniai dia, kabulkan doanya. Maka ketika dia sujud menghabiskan waktunya di pulau tersebut, ketika sujud Allah kabulkan doanya, dia wafat. Ini diceritakan hadis Nabi SAW. Ketika dia wafat, bertemu dengan Allah, Allah perintahkan dia masuk ke dalam surga. Karena rahmatku, kata Allah. Maka dia berkata, karena amalku juga ya Allah. Dia bukan membangkang, enggak. Karena dia menyangka amalnya seumur hidup sujud kepada Allah di pulau tersebut, menghabiskan waktunya ibadah kepada Allah, sampai meninggalnya dalam keadaan sujud. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk menghisap amal solehnya semasa hidupnya. Dia ibadah kepada Allah di pulau, apa nggak ada perempuan di sana, nggak seperti kita, godaan nggak ada, meninggal dalam keadaan sujud. Dia menyangka amal solehnya itulah yang menyebabkan masuk ke dalam surga. Ini tambah luar biasa nih hadis ini. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menghisap dia, amalnya ditimbang dengan nikmat penglihatan. Nikmat penglihatan, ternyata nggak bisa menutupi amal solehnya dengan nikmat yang Allah berikan, nikmat penglihatan, belum nikmat-nikmat yang lainnya. Maka Allah perintahkan dia masuk ke dalam neraka, subhanallah. Kemudian dia berdoa, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena rahmatmu. Karena rahmatmu ya Allah, bukan karena amalku. Maka Allah perintahkan dia masuk ke dalam surga. Nabi SAW pernah ditanya, Nabi SAW pernah bersabda, seseorang masuk ke dalam surga bukan karena amal solehnya. Maka Nabi SAW tanya, bukan juga engkau wahai Nabi SAW masuk ke dalam surga bukan karena amalmu? Iya, tapi karena rahmatnya Allah. Jadi kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah, Pak. Kita ini melakukan amal soleh karena kewajiban, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, karena taat kepada Allah gitu. Kenapa ini? Biar kita nggak sombong gitu ya. Kadang-kadang kita kan sombong kan, sudah kita misalnya kiai, jadi ustadz misalnya, ya kan? Naudzubillahi min dzalik lah. Kemudian kita sombong, ya kan, ya Allah, jangan gitu. Karena kita masuk surga, ingat, karena rahmatnya Allah gitu. Makanya Pak, kalau kita pikir ada seorang pelacur dalam hadis Nabi, ya kan, masuk ke dalam surga gara-gara apa? Dia kasih makan minum anjing, itu karena rahmatnya Allah, Pak, subhanallah. Makanya kita dilarang mencela sampai memastikan orang masuk ke dalam neraka, disebut fulan bin fulan, kecuali apa yang tidak disebutkan dalam hadis Nabi gitu ya. Misalnya kita ada teman kita, wah kamu nih enggak sholat, apa penghuni neraka kamu nih, enggak boleh itu, Pak. Enggak boleh memastikan orang. Siapa tahu di akhir penghujungnya dia taubat kepada Allah, diterima Allah taubatnya.
Makanya ini supaya kita nggak sombong Pak, tawaduk terus kita, sibuk amal soleh, mengharap rahmatnya Allah, itu kita, tugas kita. Itu kaum muslimin subhanahu wa ta'ala ya. Itu semangat agar kita ingat kepada ya syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, faedahnya apa? Laisa ala ulid doror kal a'ma wal marid wal a'rad harajun. Maka tidak ada dosa bagi orang yang buta, ya kan, orang yang sakit, orang yang pincang, yang tidak ikut jihad karena ada udzur. Karena ada udzur. Ya, disebutkan di sini ulid doror, yang punya udzur. Ya. Man habasahu al udhru kana ka ulid doror. Siapa yang dia akan ada udzur sebagaimana disebutkan di atas, maka dia ya tidak ada kewajiban untuk jihad. Gitu ya. Yang terakhir ya, wadallal hadis ala saati rahmati rabbil alamin ya wa yasirul Islam. Ini dalil dalam hadis ini menandakan, menunjukkan luasnya rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu luas Pak, subhanallah. Jadi rahmat yang dikasih di dunia ini Pak, rahmatnya Allah tuh banyak. Disebutkan ada 99 gitu ya. Cuman satu Pak, itu dibagi-bagi itu rahmatnya Allah. Ada orang kafir dikasih makan, ya kan, kita juga dikasih perkara dunia. Itu justru satu dibagi-bagi itu. Nanti kita di akhirat rahmat yang sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman. Ya, nikmatnya melihat Allah dan seterusnya, masuk ke dalam sorga dan seterusnya. Makanya orang yang masuk ke dalam sorga, orang yang soleh dan orang yang berdosa, semuanya menyesal. Orang soleh menyesal kenapa tidak full lakukan amal soleh ketika di dunia. Orang yang berdosa, mengapa nggak segera bertobat kepada Allah? Semuanya nyesal Pak, nyesal semuanya, gitu ya. Itu dia. Bahkan orang yang sehat di dunia, dalam hadis yang Ibnu Majah, hadis sahih, orang yang sehat di dunia, ketika dia di akhirat melihat pahala yang besar yang didapat bagi orang yang kena musibah banyak di dunia. Entah dia sakit tak kunjung sembuh, ujian besar, dia lihat pahalanya itu orang sehat di akhirat. Dia pingin hidup kembali di dunia. Supaya apa? Digunting-gunting kulitnya. Ketika hidup di dunia dia minta digunting-gunting Pak. Ada orang hidup di dunia minta digunting-gunting, cita-cita nggak ada. Sakit Pak. Tapi dia lihat pahala, sudah nyata nih pahala yang dia tahu nih di hadapan dia pingin hidup kembali, digunting-gunting cita-citanya, subhanallah. Ya Allah kan, makanya kalau kita ada musibah nih, ya Allah, musibah kita masih kecil, ujian kita masih kecil, ya kan, maka jangan caci itu musibah, jangan caci, samanya musibah mencaci Allah kasih musibah. Bisa jadi untuk menghapus dosa kita, ya kan. Musibah juga diantaranya apa? Doa yang kita nggak dikabulkan Allah, doa kita. Makanya ada doa tuh, ya Allah aku minta kesuksesan, aku minta ini misalnya, perkara dunia, tapi nggak dikabulkan Allah, kita celak Allah itu. Apa salahku nih, kok doaku nggak dikabulkan? Padahal Pak, dari doa yang kita tidak dikabulkan Allah doanya, dapat satu dari yang tiga. Imma Allah ganti yang lebih baik, yaitu apa? Dipalingkan dari musibah yang sepadan dengan doa kita nggak dikabulkan Allah, atau disimpan sebagai pahala di akhirat. Makanya kata para sahabat, idzan nuksir, kalau gitu ayo kita banyak berdoa, terlepas dikabulkan dan dikabulkan, karena dapat satu dari yang tiga. Kalau nggak dikabulkan, disimpan sebagai pahala di akhirat. Kedua, sebagai penghalang dari musibah, kemudaratan yang ada di dunia, sesuai dengan sepadan dengan doa yang tidak dikabulkan. Dan nggak ada ruginya berdoa. Tapi kita kebanyakan apa? Mengeluh, ya kan? Apa salahku, doaku tidak dikabulkan? Gitu. Ada nggak Allah ini? Subhanallah. Kadang demikian Pak, ya Allah, ya kan? Itu baru ujian kita yang kecil Pak. Perkara dunia kadang. Ya kan? Kadang kita minta jabatan, ya kan, minta doa, Allah nggak kabulkan. Allah sayang itu Pak. Kalau kita jatuh ke situ, mungkin kita jatuh kepada dosa-dosa besar. Allah Maha tahu, Allah Maha alim. Ya, mungkin ini yang dapat kita sampaikan ya, tentang sekilas hadis dari syarah-syarahnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Apabila ada pertanyaan atau yang lain, sudah masuk waktu kah Pak? Masuk waktu ya?
Oh ya, mungkin apabila ada pertanyaan atau yang lainnya, insyaallah kita akan jawab bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak, silakan. Oke, silakan Pak Haji. Oke, silakan Pak Haji. Oke. Ya, kalau perempuan dia afdolnya di rumah ya, afdolnya di rumah dan di tempat yang paling sepi dari rumah tersebut. Ya kalau pengajian ya dia bawa bisa ke masjid gitu. Sebagaimana juga para sahabat demikian. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam pernah mendakwahi para wanita. Ya hadir. Iya. Dia juga dapat keutamaan khusus bagi wanita. Bagi wanita, karena wanita itu khusus sholatnya ya, tapi makanya sesekali bawa ke masjid, jadi biar berkah rumah tangga kita. Karena Nabi SAW bersabda, wa mastama'a qaumun fi baitin buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul di rumahnya Allah salah satunya, maka apa? Illa nazalat alaihim sakinah, diberikan ketenangan jiwa. Jadi rumah tangga bahagia, bawa istri ke masjid kalau ada waktu, anak-anak bawa ke masjid, agar berkah rumah tangga kita. Ini khususan. Tapi kalau perkara sholat, wanita yang abdul di rumahnya di tempat terpencil. Tapi kalau masalah taklim semuanya sama. Kalau dia ada uzur ya live dapat pahala menimba ilmu agama, ya dimudahkan jalannya menuju sorga. Wanita itu paling gampang masuk sorga, Pak. Kenapa kita katakan demikian? Ya ayyuma imra'atin, wanita mana aja, ya kan? Yang dia taat, yang dia mentaat, yang dia taat kepada suaminya, ya kan? Ketika suaminya nggak ada, ya kan, kemudian menjaga kemaluannya, maka diperintahkan masuk ke dalam sorga dari 8 dari arah pintu mana yang dia suka. Tapi berat kan? Pertama taat sama suami berat. Perkara apapun yang tidak maksiat. Contoh misalnya dia suka warna merah, ya kan? Suami perintahkan warna putih. Itu ketaatan. Kan tidak haram itu kan? Tapi dia mentaati perintah suami, ini maksud, ini berat. Ya kan, ini berat. Itu seakan-akan kalau kita bilang laki-laki gampang ya, tapi berat bagi perempuan, Pak. Makanya ada hadis itu khusus untuk perempuan. Demikian, Pak ya. Sesekali bawa ada berkah rumah tangga. Kalau misalnya ada uzur ya tuh, Bapak sekali-sekali buka taklim di rumah, itu keberkahan, Pak. Buka taklim, Bapak Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu. Siapa jamaahnya? Istri, enggak apa-apa, bacakan hadis agar berkah rumah tangganya. Berkah rumah tangga, berkah tentraman jiwa. Gitu. Kita harus belajar. Allahu a'lam bishawab. Ini Pak sini. Ya, monggo Pak, silakan. Nggih. Nggih. Pastinya 100% bisa memenuhi imajinasi. Terus selain Muhammad itu kira-kira siapa lagi? Apa itu yang kita contoh? Yang kita contoh ya kalau sekarang ya umat kita, umat muslim ya Rasul. Nggak ada Nabi yang lain kita imani, tapi syariatnya tidak boleh diikutin kecuali syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi SAW bersabda, kalau ada ya pengikut Nabi Isa ya, yang Nabi SAW hadir diutus, dia tidak beriman maka kafir, maka disebutkan kafir kan. Makanya harus dia mengikuti syariat Nabi SAW yang terakhir. Ya. Makanya syariat Nabi terdahulu seperti orang-orang Yahudi ya kan, dia kenal dengan syariat Rasul, dia langsung jadi pengikut Rasul. Seperti Salman Al-Farisi, langsung dia masuk Islam, mengikuti syariat Nabi. Jangan syariat Nabi yang lain, beda. Karena Nabi yang lain syariatnya untuk kaumnya saja, bukan untuk ya untuk alam semesta, enggak. Tapi Rasul untuk alam semesta semua, beda. Nanti misalnya Bapak syariatnya Nabi Musa, contohnya gimana? Kalau Bapak taubat harus dibunuh Bapak, kan bingung kan? Padahal dalam syariat kita kalau taubat penuhi syaratnya 3, kalau bolanya dengan Allah ya kan? Kalau dengan manusia tambah 1.
Tapi kalau syariat Nabi Musa apa? Harus dibunuh, bapak harus bunuh diri. Nah itu syariat sudah dihapus, diganti dengan syariat Rasul. Nanti kalau ada orang tobat harus bunuh diri semua, bahaya kan? Ya gitu, demikian ya. Jadi syariat Nabi nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ya demikian. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih demikian lagi. Nggih sama-sama. Masuk ya. Mungkin masuk waktu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akhirnya dengan kafatul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.